Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan pagi GPD Benserugu Pakis dan GPD Gloria Karangrejo. Pada pagi hari ini saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan baik. Nah, pada pagi hari ini saya membawakan renungan yang berjudul Hadapi Masalah untuk Menerima Mujizat. Katakan sama-sama, hadapi masalah untuk menerima mujizat. Mari kita sama-sama baca di dalam Matius pasal 14 ayatnya yang ke-16. Matius pasal 14 ayatnya yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Mari kita baca lagi di dalam Matius pasal 14 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Yesus pernah memberi perintah kepada murid-muridnya untuk melakukan sesuatu hal yang sangat tidak mungkin untuk dilakukan, yaitu pada saat ada 5.000 orang datang bersama dengan keluarganya. Saat itu mereka lapar dan murid-muridnya harus mencari makan untuk mereka semua. Ketika mereka mencari, mereka itu hanya mendapatkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan jelas bahwa makanan tersebut secara akal sehat manusia sangat tidak mungkin untuk bisa memberi makan orang sebanyak itu. Bahkan jika mereka harus menyiapkan makanan bagi orang banyak tersebut, biaya makanan yang harus dikeluarkan akan jauh melebihi dari anggaran yang mereka punya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, setelah Yesus mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan tersebut, lalu memberkatinya dan meminta mereka untuk membagikan makanan yang ada tersebut kepada 5.000 orang. Perintah Yesus ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Perintah Yesus ini adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi akal sehat manusia. Nah, pada saat mereka menerima 5 roti dan 2 ekor ikan itu, pasti mereka berpikir, apakah makanan itu bisa mengenyangkan banyak orang? Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, namun itulah yang Yesus minta kepada mereka untuk dilakukan. Karena Yesus telah memberikan perintah, maka para murid-murid pun mematuhinya. Namun, perhatikan bahwa akhirnya mereka dapat menyaksikan sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Mujizat terjadi. 5.000 orang makan dengan kenyang dan bahkan makanan yang dibagikan tersebut masih tersisa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, jika kita mau memperhatikan kehidupan kita, Tuhan akan menuntun kita ke banyak situasi yang tampak mustahil bagi kita semua. Jangan coba untuk menghindarinya. Jangan lari atau meninggalkan apa yang kita hadapi. Karena kita akan mengalami kebesaran Tuhan yang membedakan antara apa yang tampaknya mustahil untuk kita dan apa yang sebenarnya mungkin adalah sebuah kata atau firman dari Tuhan. Perhatikan, iman menerima perintah ilahinya dan kita tidak mungkin mengerjakannya, karena hanya Tuhan yang akan menyelesaikan dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika Tuhan mengatakan kepada Petrus, mari datanglah, mata dan hati Petrus itu tertuju pada Tuhan Yesus, dan dia tidak tergoncangkan oleh situasi dan kondisi yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia biasa. Namun ketika ia mulai membiarkan dirinya merasakan keanehan yang ada di sekelilingnya dan memperhatikan sekelilingnya, Petrus pun mulai tenggelam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua A. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih,
Ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam situasi yang mustahil sekalipun. Mari arahkan mata, arahkan hati dan pandangan kita hanya kepada Tuhan saja, yang akan memimpin seluruh hidup kita menuju kemenangan dan keajaiban yang hanya dilakukan dan hanya dapat dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maju bersama dengan Yesus dan putuskan bahwa kita itu siap menghadapi kemustahilan apapun juga. Apapun yang Tuhan taruh di hadapan kita, apapun yang Tuhan taruh di depan kita, apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, lakukanlah segera dan jangan pernah menunda. Tuhan menunggu langkah iman kita. Saat kita mulai bergerak, Allah juga bergerak untuk menyempurnakan segala sesuatunya. Tidak peduli kelihatan sangat tidak mungkin, kita akan mengalami sukacita karena melihat Tuhan melakukan keajaiban bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sekalipun hal yang kita hadapi sangat tidak mungkin bagi akal sehat, jangan pernah menghindar, dan jangan pernah lari dari masalah tersebut. Tetapkan hati kita untuk melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karena akan terjadi sesuatu perkara ajaib yang tidak masuk akal sehat manusia yang Tuhan kerjakan bagi kita. Demikianlah renungan singkat pada pagi hari ini. Mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sembah lewat anak Yesus Kristus, ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu ya Tuhan, buat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini ya Tuhan. Engkau berkati kami, urapi kami ya Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami serahkan semua aktivitas kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.